بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kumpulkan kita kembali untuk memenuhi kewajiban kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mempelajari ilmu adalah kewajiban kita. Dengan mempelajari ilmu agama, kita faham kunci-kunci kebahagiaan hidup ini dan kunci-kunci kebahagiaan kematian kita serta akhirat kelak. Karena kita sudah faham arah tujuan kita, yakni hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menuruti hawa nafsu kita, bukan menuruti perasaan kita atau mengikuti akal semata, tapi semuanya harus tunduk kepada Islam. Sehingga kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu agama sedikit demi sedikit, karena ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang disukai adalah yang sedikit demi sedikit terus menerus, sehingga kita semakin paham, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih mendalami ilmu adab. Sebagaimana yang telah berlalu, dahulu pendahulu kita yang soleh dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mempelajari adab sangat lama, penuh perjuangan, penuh liku-liku dan ujian. Berkata Al-Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan apa? Ta'alamtu al-adaba salasina sanah. Saya mempelajari ilmu adab selama 30 tahun. Wa ta'alamtu al-ilma ishrina sanah. Dan saya mempelajari ilmu agama selama 20 tahun. Wa kanu yata'allamun al-adab thumma al-ilma. Kemudian mereka mempelajari adab, baru kemudian mempelajari ilmu agama. Nah, ini afidina azakullah. Di malam ini kita akan memulai lagi, yakni adabul ukhuwah fillah wa huququha. Adab persaudaraan karena Allah dan hak-haknya. Yang kedua, itakhadul ahwasadiq al-mu'min saleh. Adabnya ketika berukhuwah, memilih teman-teman dekat yang mukmin yang soleh. Kalau teman-teman jauh itu boleh seseorang berteman dengan orang kafir, boleh dalam masalah bisnis. Ya. Tapi kalau dalam masalah kedekatan sahabat, kalau orang Jawa bilang apa? Sahib kental, ya. Atau sahabat dekat. Itu adalah harus orang-orang yang soleh. Karena apa? Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa kamu berteman. Sampai Rasulullah SAW kalau menilai seseorang itu dengan temannya, orang ini baik atau tidak, itu dinilai dengan temannya. Seperti itu. Orang itu dinilai dengan temannya. Itu sabda Rasulullah SAW. Sampai dalam hadis-hadis yang lain, ibaratnya seperti pedagang minyak wangi dan pandai besi. Kalau seseorang yang baik itu seperti pedagang minyak wangi. Temannya yang baik ngaji, dia ikut ngaji. Temannya yang baik sedekah, dia ikut sedekah. Temannya yang baik ya puasa, dia ikut puasa. Tapi kalau seperti pandai besi, ya dia akan kecipratan
kotoran-kotoran dari besi. Temannya mabuk ikut mabuk, temannya malas-malas ngaji juga ikut-ikutan, temannya judi ikut judi, temannya ya melakukan hal yang jelek ikut jelek, seperti itu. Ini afidina azakullah. Maka di dalam ukhuwah menjalin persaudaraan untuk senantiasa memilih teman-teman yang soleh, ya orang-orang yang soleh. Sampai dijelaskan ini termasuk apa? Dawaul qalb, tombok hati. Nah, di sini wong Jawa. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan diantaranya dawaul qalb, obat hati itu yakni mencari teman yang soleh, soleha. Nah, sampai seseorang itu bisa semangat karena temannya. Oh, dia kok bisa menghafal Al-Quran, kok dia bisa hafal hadis-hadis, kok dia sabar ya, kok dia menjadi orang yang jujur ya, kok dia menjadi orang yang ya baik tutur katanya ya, kok dia menjadi orang yang sopan, santun, budi pekerti dan seterusnya. Itu terkadang ya dia tidak membaca pun bisa belajar sama temannya, langsung seperti di copy paste seperti itu. Ya, ini afidina azakullah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, apa? Orang-orang mukmin itu saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'mina. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW bersabda, kamu jangan bersahabat melainkan dengan yang mukmin. Bersahabat dekat melainkan dengan yang mukmin. Ya, sehingga apa? Rasul memerintahkan untuk kita selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Biar hati kita ini tidak lalai. Ya, sampai dijelaskan oleh para ulama, kalau kita melihat orang-orang soleh itu seperti melihat sahabatnya Rasul. Dari ucapannya, tindak tanduknya, adabnya, akhlaknya, budi pekertinya, ya, mengingatkan kepada siapa? Sahabat Rasul, sahabatnya Nabi SAW. Nah, maka Rasul menyebutkan, kamu jangan bersahabat melainkan kepada orang-orang yang mukmin soleh. Kenapa? Karena kalau persahabatan karena iman itu akan sampai kepada akhirat. Kamu waktu kaya maupun miskin tidak menjadi masalah. Iya. Kalau sahabat karena dunia, ketika kamu kaya aja, nggak punya kayaan, kamu ditinggal. Tapi ketika kamu bersahabat dengan orang-orang yang beriman, yang soleh, kamu kaya maupun miskin, sampai akhirat nanti akan ketemu. Al-akhila yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Dalam surat Az-Zukhruf. Hanya ke-67. Teman-teman akrab, teman-teman dekat, nanti di hari kiamat itu antara satu dengan yang lainnya menjadi musuh. Jadi kalau kita mencari teman-teman di dunia ini, misalnya orang-orang kufar, orang-orang yang jelek-jelek, walaupun sedekat apapun, nanti dia akan dipisahkan dengan teman dekatnya di hari kiamat kelak. Ya. Tapi kalau dia bersaudara karena Allah, nanti akan ketemu. Ya. Akan tapi walaupun dia mungkin di dunia dalam keadaan kemana-mana berdua, ya makan bareng, kemudian traktir-traktiran, senang-senang, berfoya-foya, tapi dalam keadaan apa? Bukan karena Allah. Persaudaraan yang hanya karena dunia, karena kebiasaan, karena kesamaan, karena hobi dan seterusnya, atau karena bisnis, itu semua nanti akan azu, mereka malah jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa, yang bersaudaraannya karena keimanan. Dan orang-orang yang bersaudara karena Allah akan merasakan manisnya iman. Ya, orang itu kalau sudah bersaudara karena Allah,
akan merasakan apa? Manisnya iman. Ini ada 3 perkara disebutkan di antara yang bisa menjadikan hati kita itu manis, nikmat, pengen melakukan ketaatan gitu. Kalau orang kan kebanyakan pengen melakukan kemaksiatan. Kalau ini tidak, hadis tentang manisnya iman. Kata Rasulullah SAW, salasun man kuna fihi wajada khalawatal iman. 3 perkara kalau ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Disebutkan di antaranya apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu ilallah. Tidaklah dia mencintai seseorang, bersaudara, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini akan merasakan apa? Manisnya iman. Sehingga ikatan persaudaraannya akan kuat. Ya, ikatan persaudaraannya akan kuat. Kalau pas bisnisnya luntur, hancur, bangkrut, tetap saja dia saudaraku. Karena apa? Iman. Tapi kalau karena dunia, bisnisnya hilang, dunianya hilang, hilang dia. Karena apa? Dunia. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ausaqul ural iman." Tali iman yang kuat. Apa itu? Al-muwalatu fillah. Dia itu loyal karena Allah. Wal mu'adatu fillah. Dia membenci bermusuhan karena Allah. Wal hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bugdu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada 2 sifat, cinta dan benci, musuhan dan persaudaraan. Ya, seseorang boleh benci kepada kekafiran, seseorang boleh benci kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain apa? Rasul menganjurkan seseorang adalah loyal karena Allah dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan merasa bahwasanya ajaran Rasul itu nggak boleh benci sama musuh-musuh Allah. Kalau dia memerangi agama Allah, dia benci dengan agama Allah, boleh dibenci. Tapi nanti ada adab-adabnya. Nggak boleh langsung dibom seperti tadi, atau seperti yang kejadian sekarang di mana, Makassar atau mana, dengan bom bunuh diri yang seperti itu. Tidak diajarkan dalam Islam. Nggak ada contohnya. Itu malah bukan mati syahid tapi mati sangit. Iya. Terus pakai pakaian-pakaian Islam, syiar-syiar Islam, dikira sudah menang. Nah, malah apa? Mencoreng orang-orang Islam. Mendiskreditkan orang-orang Islam. Padahal Islam yang benar tidak seperti itu. Nanti kalau dia bunuh diri dengan menusuk-nusuk, nanti di akhirat dia akan menusuk terus dirinya. Kalau di bom itu, apa? Dia bunuh diri dengan bom, nanti di akhirat juga akan meledakkan dirinya terus. Dur. Kalau sudah utuh lagi, dia akan diledakkan terus. Coba, gimana siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini afidina azakumullah. Tayyib. Ini adalah kita mencari orang-orang yang soleh, ya, yang mukmin sebagai saudara kita. Nah. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.